Gini, Sengaja atau enggak mungkin? gini kekhawatirannya adalah kenapa sampai nggak bisa sampai ditarik, ya kan? Karena kan kemungkinannya kan karena tidak bisa melunasi gitu ya kan, karena apa sampai datang karena tidak dibayarkan kan gitu. Nah saya khawatir apa ya, setelah pernikahan perceraian ini kan ada hak dan kewajiban kan, ya kan, ada hak dan kewajiban, ada kewajiban juga yang sebenarnya masing-masing pihak harus dilakukan. Ya, saya khawatir berpengaruh ke situ juga. Memang kejadiannya mengagetkan klien kami karena debt collector ini memang datang ke rumah dan klien kami merasa bahwa memang tidak pernah ada sangkutan hutang gitu loh dengan orang, tapi tiba-tiba didatangi oleh debt collector ya. Mungkin nanti disampaikan cerita kronologisnya. Silakan Pak Simon. Ya, oke, terima kasih ya. Menanggapi untuk yang video beredar, jadi benar minggu lalu sekitar tanggal 7 November ya, di hari Jumat, itu sekitar pukul 5, klien kami kedatangan 2 debt collector yang mencari satu unit kendaraan Land Rover atau Range Rover begitu ya, karena adanya tunggakan cicilan utang. Nah, hal ini yang membuat klien kami cukup kaget begitu ya, dan di situ juga ada anak-anak. Jadi memang klien langsung mengabarkan kami dan ya itu fakta yang terjadi gitu. Jadi memang ada tunggakan dari RSO untuk Land Rover tersebut. Atas tahun siapa bro? Mungkin kita sebut inisialnya ya, RSO ya. Oh, udah berapa lama bang tunggakan itu kalau boleh tahu bang? Nah, kalau itu detailnya nanti mungkin bisa ditanyakan ke RSO. Bang, mungkin ada pengancaman saat didatangi oleh debt collector itu? Kalau untuk pengancaman sih sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Cuman kan begini, unit ini bukan atas nama klien kami. Dan unit ini juga diperoleh di luar dari masa perkawinan begitu ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya harusnya. Jadi ini bisa kita bilang debt collector ini salah sasaran, begitu loh. Ya. Oh, apa karena alamatnya yang ditujukan atau Kami rasa untuk alamat tidak. Untuk alamat tidak. Jadi emang mungkin ada informasi yang salah atau seperti apa ya, kami juga kurang paham. Tapi yang pasti di sini kami mau mengkonfirmasi bahwa benar video yang beredar itu benar. Tapi Sarwenda sendiri tahu nggak sih mobil itu sebenarnya ada? Nggak tahu, klien kami tidak tahu. Ya saya tunjukin dulu ya videonya ya. Sorry. Oke ya. Nah jadi gini kawan-kawan, jadi kenapa sampai saya sampaikan ke teman-teman media, karena kejadian ini satu mengagetkan klien kami dan semua isi orang di rumah klien kami. Yang pertama, klien kami tidak pernah berhutang terhadap mobil yang dimaksud, dan kedatangan itu juga sempat komunikasi dengan klien kami, dinyatakan bahwa mobil itu memang dibeli itu setelah masa pernikahannya selesai. Jadi setelah putusan cerai baru mobil itu ada. Nah, mereka memang mencari mantan suami klien kami di situ. Ya. Tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu? Informasi dari pihak debt collector yang datang bahwa katanya mobil itu ada di rumah klien kami, kaget. Nah, itu kan terjadi fitnah-fitnah juga menurut kami, dan klien kami terganggu sekali gitu. Maksudnya ya itu urusannya yang bersangkutan, kenapa ke kami. Nah, saya juga sudah komunikasi dengan pihak lawyernya RSO gitu ya. Nah, saya komunikasi, saya bilang, bang ini gimana kok ada ini. Nah, itu mungkin nanti bisa diklarifikasi, silakan lah ya. Tapi prinsipnya kami tidak menuduhkan bahwa dia tidak bayar atau tidak ya. Yang pasti ada kedatangan debt collector. Biasanya debt collector datang kan suatu hutang yang memang sudah terlewatkan, mungkin ya saya nggak tahu lah apakah itu miss dari pihak debt collector, bank dengan pihak yang bersangkutan. Saya tidak mau memberikan kesimpulan apapun, tetapi itu faktanya. Dan klien kami juga berpesan bahwa sepertinya ada pihak yang pengen sengaja rumah klien kami didatangi gitu, karena informasi dari debt collector mobil itu ada di tempat klien kami gitu. Bahkan sempat di video itu klien kami bilang, silakan Pak lihat aja di rumah gitu. Sempat, dan menurut kami klien kami cukup baik ya, sampai disuruh masuk di dalam. Kalau kita seharusnya yang seperti itu ngapain, orang kita nggak pernah berhutang, suratnya pun memang mereka ada surat tugas kita lihat, tapi yang dicari
sudah tidak ada di situ gitu, ngapain lagi gitu kan. Tapi niat baik klien kami ya sudah, silahkan dilihat. Nah tapi jujur itu mengagetkan klien kami. Kenapa? Pertama kaget karena dia mengambil cicilan lagi terhadap mobil lain. Itu kan memang haknya dia setelah perceraian, tapi kenapa harus masih disangkutkan ke kita lagi gitu, ke klien kami lagi ya. Ya itu sudah saya konfirmasi ke pengacaranya, ya pengacaranya mungkin sedang koordinasi, saya nggak tahu juga ya itu. Tapi kami keberatan lah dengan hal itu. Pengakuan dari Sarwenda ketika itu begitu berbicara sama abang, atas nama siapa bang mobilnya? Pinjamannya ya jadi gini, kuasa yang diberikan ke debt collector ini itu RSO untuk menagih kepada pihak yang namanya RSO. Jadi bukan ke klien kami, bukan ke Sarwenda, bukan. Gitu. Dan alamatnya pun nggak ada alamat di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah tempat tinggal klien kami gitu. Nah, lalu ditanyalah ke debt collector, kemana? Iya kata asistennya katanya gitu. Ya tapi apa kata siapalah itu katanya ada di rumah ini. Nah, itu yang menurut kami, kok jadi kenapa diarahkan ke klien kami gitu. Di rumah itu ada anak kecil, dan itu maaf ya, debt collector itu juga datang menurut saya nadanya nggak baik-baik aja gitu ya. Nadanya sepertinya di akhir-akhir video tuh saya lihat ada penekanan-penekanan gitu. Nah jadi itu menurut saya ya jangan sampai terulang lah ya. Saya berharap ini menjadi pelajaran juga gitu ya. Jangan sampai ini kan sudah selesai ya, hubungan mereka sebagai suami istri sudah nggak ada lagi, dan mobil itu pun kalau nggak salah juga dibelinya setelah perceraian, ya jangan lagi dikaitkan gitu ya. Apalagi sampai debt collector datang, itu anak kecil juga melihat mendengar orang teriak kan, psikologisnya juga pasti terganggu. Itu biasa kalau mau kredit kendaraan biasa orang kalau kredit kendaraan itu kan harus ada mencantumkan orang terdekat. Nah mungkin di situ sih bang, orang terdekat menurut RSO itu ya klien abang itu, mungkin itu bang. Ya kalau saya tebak nih, saya nggak tahu ya tebak-tebakannya dia menuliskan siapa kan gitu kan, bisa jadi asistennya ataupun siapanya gitu, manajernya ya kan. Tapi ya masa setelah cerai dia malah nuliskan itu, kayaknya menurut saya enggak lah. Iya. Cuma yang lucu kenapa diarahkannya ke situ gitu, sedangkan alamatnya pun kita cek ya di surat itu bukan di alamat yang di rumah itu, tapi kenapa bisa sampai ke rumah itu. Ini kita juga khawatir ada apa ya gitu ya gitu. Itu belum ada komunikasi sama sekali bang antara RSO sama klien abang sendiri pada. Gini, klien kami memang sudah berkomunikasi dengan pihak RSO, tetapi pihak RSO melemparnya bahwa hubungi pengacara saya gitu. Sehingga dari pihak Sarwenda juga ya sudah kalau gitu menghubungi saya juga. Jadi antara lawyer dengan lawyer saya sudah sampaikan ke Bang Minola pada saat itu. Mobilnya tapi ada bang? Saya sih nggak lihat ya, tapi menurut keterangan Bang Minola ada di bengkel. Saya nggak tahu ya apa Bang Minola sudah koordinasi, tapi ya itu yang disampaikan pada saat pertemuan dengan saya itu. Berarti memang ada yang bang mobilnya, bukan hanya oknum yang cuman modus aja ingin masuk ke rumah. Ya saya nggak tahu ya, tapi terkonfirmasi kok dengan pertemuan saya dengan Bang Minola ya. Gitu. Datangnya itu mau nagih utangnya atau mau narik mobilnya atau gimana? Ya sepertinya menarik mobil, karena kalau debt collector tuh harusnya dia tagih, kalau nggak bisa mobil ditarik kan gitu, itu jadi satu kesatuan kan gitu. Pihak debt collector yang datang mungkin berapa orang juga? 2 orang. Oh 2 orang. 2 orang. Kedatangannya jam berapa bang? Sekitar jam 5 sore. Hari Jumat itu ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 minggu lalu ya. Bang kan maaf bang, kondisi klien abang dengan RSO kan lagi ramai ya, terus ada kasus ini. Nah, mungkin indikasinya menurut abang ke arah mana nih bang, kok bisa Gini, sengaja atau enggak mungkin? gini kekhawatiran ya, kekhawatirannya adalah kenapa sampai nggak bisa sampai ditarik ya kan, karena kan kemungkinannya kan karena tidak bisa melunasi gitu ya kan, karena sampai datang karena tidak dibayarkan kan gitu. Nah saya khawatir apa ya, setelah perceraian ini kan ada hak dan kewajiban kan ya kan, ada hak dan kewajiban, ada kewajiban juga yang sebenarnya masing-masing pihak harus dilakukan ya. Saya khawatir berpengaruh ke situ juga gitu ya. Bang, sebagai kuasa hukum tentunya kan ada langkah-langkah antisipasi kalau mereka datang lagi mengganggu hak keamanan dari klien abang, mungkin nggak Ya. ada terpikir langkah-langkah. Ya, itu pasti. Jadi sejak terakhir kedatangan itu ya kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang pastinya kalau memang tidak ada hubungannya dengan klien kami berhak kok untuk tidak menerima siapapun yang datang ke kediamannya.
klien kami sudah cukup baik seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Kris bahwa masih diizinkan untuk masuk, masih didengarkan maunya apa gitu ya. Tapi ketika sudah jelas bahwa itu tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, dan kendaraan tersebut juga bukan atas nama klien kami, jadi ya langkah pertama yang kami lakukan terhadap klien kami menghimbau untuk nextnya tidak usah dikasih masuk, gitu aja. Ya. Jikalau ada nanti tidak dikasih masuk tapi ada pemaksaan segala macam, tentu Oh pasti kami akan lakukan upaya hukum kalau demikian. Jadi baik ke pihak yang terkaitnya maupun kepada pihak debt collector-nya atau pihak banknya begitu ya, krediturnya ya pasti kami akan lakukan upaya hukum. Bang, tadi kan Ya. terkait yang cicilan ternyata ngambil cicilan lagi. Berarti sebelumnya memang yang bersangkutan sering ngambil cicilan atau gimana? Saya nggak bilang cicilan-cicilan lagi, tapi itu menurut debt collector bahwa itu kan cicilan, gitu, ya. Sehingga dia datang kan karena kan memang berarti kan mungkin cicilannya belum dibayar gitu, mungkin ya, gitu. Tapi saya nggak tahu juga apa itu miskom di dalam internal, ya itu silakan aja ntar mungkin ditanya ke yang bersangkutan. Tapi yang menjadi garis bawah di permasalahan ini adalah klien kami terganggu kenapa masih dibawa-bawa gitu, ya urusan yang sudah bukan menjadi urusan klien kami kenapa masih dibawa, itu aja.